Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin masih dengan tema yang sama. Jangan berdebat lagi dalam hal ini. Alhamdulillah. Ya langsung saja kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram Islam Itu Indah nih. Pertanyaan pertama ya, ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh menegur orang yang berbeda mazhab dengan kita di depan orang banyak? Karena saya ditegur banyak di depan orang, jadinya kan saya malu dan saya udah minta maaf jika memang kalau saya berbeda. Tapi orang-orang itu seolah pengen membuat saya malu. Apa yang harus saya lakukan jika ada orang yang ingin mengajak berdebat karena beda mazhab atau paham Ustadz? Mohon izin Ustadz Maulana, silakan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan atas umatku kata Nabi adalah rahmat. Di mana letak rahmatnya? Karena pada mau belajar, mau mengerti. Maka jikalau ada perbedaan, sikapilah yang pertama baik sangka. Nah posisi yang bertanya tadi ini, dia yang dipermalukan. Sehingga dia butuh pembelaan sama kita. Gimana nih Ustaz, saya kayaknya kayak seperti kalau kita bahasakan. Berarti tetap berbaik sangka bahwa orang yang menegur kita mengharapkan kebaikan. Kemudian saling berkasih sayang. Bagaimana saling berkasih sayang? Jangan balas api dengan api. Balaslah api dengan air. Kemudian lihat sisi kebaikannya. Oh kalau saya lakukan ini berarti saya diselamatkan. Karena bisa jadi ada yang lebih resek dari ini. Untung saya ketemu ini doang. Pasti ada yang lebih resek dari ini. Lebih resek lagi ya. Itu kemudian bersimpatilah kepadanya. Oh kalau aku diginiin aku malu. Kalau begitu lain kali aku tidak akan begituin orang. Harusnya seperti itu. Aku tidak akan tegur orang kalau aku berbeda. Karena ternyata sakitnya di sini loh. Malunya di sini. Masya Allah. Jadi itu tadi Masya Allah tadi kata Ustaz Maulana ya, perbedaan itu rahmat kata Rasulullah ya. Ya bismillah, mudah-mudahan ini menjadi jawaban ya buat tadi yang bertanya ya. Nah ini pertanyaan kedua masuk dari @iis_yati5. Assalamualaikum Ustadz, gimana hukum menelan air liur setelah wudhu nih Ustadz? Itu tuh batal atau enggak sih? Karena kan katanya ada yang bilang batal, ada yang bilang gak masalah juga. Karena saya kebiasaan gitu Ustadz, kalau habis wudhu suka nelen. Hah? Kumur-kumur 3 keluar 2. Ya mohon izin Ustadz Syam. Syarat air liur yang ma'fu, yang dimaafkan untuk masuk kembali ke dalam tubuh adalah satu, air liur yang murni, tidak terkontaminasi. Jadi kalau air liur itu masuk kembali ke dalam tubuh, kalau dia masih murni maka itu masih termaafkan, tidak membatalkan. Tapi kalau air liur itu misal bercampur dengan darah dari luka yang ada di gusi, maka itu membatalkan puasa. Karena dia tidak murni lagi. Misal ada penjahit, menjahit siang hari, lalu dia benangnya diginiin, lalu pewarna dari benang tersebut bercampur dengan liurnya dan itu tertelan, maka itu membatalkan puasa. Karena sudah terkontaminasi. Bagaimana kalau bercampurnya dengan air kumur-kumur wudhu? Maka insya Allah kalau itu adalah tidak banyak, tidak sengaja, maka itu masih maafu. Karena itu tidak sengaja. Kecuali kalau memang sengaja, dia kumur-kumur lalu dia keluarkan cuma 3/4 dari dia yang masukin tadi. 1/4-nya dia taruh misalnya di mana gitu ya, karena sudah keahliannya begitu. Ya maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau sesuai dengan adat kebiasaan, maksudnya adat kebiasaan kita normally manusia, maka itu maafu, termaafkan. Ya. Jadi kalau murni air liur gak apa-apa ya Ustadz, maksudnya kan gak sengaja atau telan biasa ya, itu gak kecuali kalau kumurnya pakai teh. Apalagi ada rasanya ya. Ya ada rasanya Ustadz. Ya Allah. Aduh ya makasih banyak Ustadz Syam. Lanjut ya, ini pertanyaan terakhir nih dari @ribas_780. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum khitan bagi anak wanita? Karena saya bingung, kan sebentar lagi anak saya lahir, terus ada yang bilang disuruh khitan, tapi ada juga yang bilang gak apa-apa kok gak usah khitan. Ini tuh sampai-sampai saya berdebat sama teman saya Ustadz, jadi baiknya khitan atau enggak ya Ustadz bagi anak perempuan? Mohon izin Ustadz Bani silakan. Ya bismillah, tentang khitan ini para ulama memang beda pendapat tentang hukumnya. Kalau Imam Syafi'i mewajibkan, baik laki-laki atau perempuan wajib dikhitan. Sementara jumhur ulama, kalangan Ahnaf, Malikiyah dan juga Hanabilah mengatakan hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah. Ya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan al-khitan itu sunnatun lirrijal wa makromatun linnisa atau wa makrumatun linnisa. Khitan itu, sunnat itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kalangan laki-laki. Dan dia merupakan bentuk pemuliaan terhadap kaum perempuan. Nah, maka
baik yang mewajibkan atau mensunahkan sebaiknya dikhitan. Ya. Cuma memang kata Rasulullah, la tunhiki, jangan hati-hati, jangan sampai dalam mengkhitan itu kemudian jatuh kepada kezaliman. Tapi sekarang sudah ada praktek dan mereka sudah mengerti bagaimana mengkhitan perempuan itu supaya tidak jatuhnya menzalimi atau melukai. Masya Allah. Berkelamin. Wallah Jadi a'lam bishawab. sebaiknya dihitam ya Ustadz ya. Ini demi kemuliaan wanita itu sendiri ya, Masya Allah. Ya tak terasa, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak untuk jamaah Islam itu di rumah dan terima kasih banyak pastinya untuk guru-guru kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan mohon izin Ustadz. Izin guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirobbilalamin, jamaah Islam itu indah. Saya Natasha Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah.